Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan bahas tentang statistika dan statistik ya. Lebih tepatnya di video kali ini kita akan sedikit melihat bagaimana bentuk penyajian data pada statistika ya, terutama datanya data tunggal. Sebelum kita lihat penyajian data tunggal itu sendiri, kita berkenalan dulu dengan statistika dan statistik itu sendiri ya. Ini ada dua istilah yang berbeda ya, walaupun sedikit mirip statistika dan statistik. Hati-hati di salah penggunaannya ya. Kalau statistika sendiri itu artinya ilmunya ya. Jadi ilmu dalam kita mengumpulkan data ya. Mengumpulkan data, menyusun dan menyajikannya. Nah, itu kita sebutnya statistika. Itu ilmunya sendiri. Sementara kalau statistiknya itu sendiri, nah itu artinya hasil dari pengolahan data yang telah kita susun melalui ilmu statistika tadi. Nah, kalau dalam yang paling umum yang sering kita jumpai itu seperti pertandingan bola misalkan. Nah, golnya berapa, kartu kuningnya berapa, pelanggarannya berapa. Nah, itu artinya statistiknya. Dalam statistika ini ada dua hal yang perlu, istilah lagi yang perlu kita kenal. Yang pertama namanya itu populasi. Karena ini sifatnya adalah penelitian. Nah, populasi ini adalah keseluruhan dari objek yang kita teliti. Nah, itu seluruh objek yang kita teliti nih. Nah, tapi tidak semua objeknya itu yang akan kita teliti. Kita hanya akan mengambil sebagian dari populasi yang ada, yang kita sebut sebagai sampel. Nah, sampel ini sebagian dari objek populasi tadi yang akan kita teliti. Jadi ibaratnya kalau populasi ini adalah satu wajan sayur misalkan, nah sampelnya itu adalah satu sendok dari sayur yang ada itu. Nah, contoh lainnya misalkan dari ada 10.000, misalkan ada populasi penduduk gitu ya, 10.000. Nah, 10.000 ini kita akan teliti misalkan karakternya atau tingkah lakunya atau kebiasaannya. Nah, tapi kita tidak bisa mendata atau meneliti keseluruhannya ya. Nah, kita hanya mengambil sebagian saja dari 10.000 itu, misalkan kita ambil 1.000 data saja atau 1.000 penduduk saja yang akan kita teliti. Nah, yang 10.000 ini kita sebutnya sebagai populasi, sementara yang 1.000-nya itu kita sebut sebagai sampel. Nah, itu populasi dan sampel. Nah, itu statistika dan statistik sendiri ya, serta populasi dan sampel. Nah, kita langsung aja bicarakan topik kita hari ini, yaitu penyajian data. Khususnya datanya berupa data tunggal. Seperti gimana sih data tunggal? Nah, data tunggal itu data yang terdiri dari satu-satu ya datanya. Jadi, datanya itu tersebar satu-satu. Nah, itu kita sebutnya sebagai data tunggal. Nah, yang pertama, penyajian data yang kita lakukan itu adalah menyusun si datanya dalam bentuk tabel. Jadi data yang masih berserakan, yang kita kumpulkan dari kertas objek penelitian kita, nah itu kita susun dalam bentuk tabel. Ini pasti kita lakukan di setiap penelitian. Jadi data itu pasti kita susun dulu dalam bentuk tabel. Dari bentuk tabel ini akan mudah kita menyusunnya menjadi bentuk-bentuk lainnya. Nah, untuk data tabel sendiri, nah, kita langsung melibatkan si datanya satu-satu ya. Misalkan kita punya, nah ini data tunggal yang masih berserakan ya. Ada nilai 4, nilai 4, nilai 5, 5, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, kalau kita susun dalam bentuk tabel, nah kita jadi mendata si datanya ya. Datanya sendiri kita susun. Mulai dari nilainya 4 itu ada berapa. Nah, kita tulis ada berapa banyaknya itu sebagai frekuensi atau kita simbolkan sebagai F. Di sini nilai 4 itu ada 2 ya. 4 itu ada 2, nilai 5 itu ada 1 2 3 4 5, nilai 6 juga ada 2, nilai 7 ada 2 lagi, nomor 8 juga ada 2, dan nilai 9 ada 1. Banyak semuanya itu kita sebut sebagai N ya. N atau sigma F. Nah, itu total dari semua data yang kita punya. Di sini jumlah datanya ada 14. Nah, ini kita harus pastiin si jumlah F ini sesuai dengan banyaknya data ya, biar kita yakin kalau data yang kita masukin itu sudah benar ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti benar semua data sudah termasuk ke dalam penyajian tabel ini.
Nah, itu penyajian pertama bentuk tabel ya. Kemudian berikutnya, nah kalau datanya sudah dalam bentuk tabel, itu sebenarnya kita bisa menyajikan dalam berbagai macam bentuk ya. Bentuk yang cukup populer kita jumpai, yang pertama itu ada diagram batang. Nah, kalau diagram batang, si datanya kita sajikan dalam bentuk batang atau kotak ya, yang tercatat dalam bentuk bidang kartesius. Contohnya di sini kita punya data banyak siswa yang diterima di PTN dari tahun 2015 sampai 2019 di sebuah SMA, katakanlah namanya SMA Permata, yang sudah disajikan dalam bentuk tabel. Jadi ini datanya, ceritanya udah dalam bentuk tabel ya. Nah, ini datanya banyak siswanya 2015 itu 50, 2016 75, 2017 60, 2018 85, dan 2019 100. Nah, dari bentuk tabel ini kita susun menjadi diagram batang. Nah, jadi 2015 itu ada 50 ya. Nah, berarti si batangnya itu sampai ke angka 50. Misalkan di sini 50. Nah, ini 50. 2016-nya 75. Nah, ini patokan dari frekuensinya ya. Ada berapa banyaknya, ini ceritanya 75. Nah, dan seterusnya. Jadi dia membentuk seperti batang ya. Nah, itu diagram batang. Kemudian yang ketiga adalah diagram garis. Nah, kalau diagram batang kita tulis dalam bentuk batang ya, dari bawah sampai ke banyaknya frekuensinya. Sementara kalau garis sendiri itu kita hanya menandain frekuensinya itu dengan titik, kemudian kita hubungkan menjadi garis. Nah, ini contohnya ya. Kita punya data dalam 7 bulan pertama tahun 2019 pemakaian air PDAM dalam meter kubik disajikan dalam bentuk tabel. Nah, ini datanya ceritanya sudah dalam bentuk tabel lagi. Jadi di bentuk tabel ini memudahkan kita untuk menggambar menjadi bentuk lainnya yang kita inginkan. Nah, di sini kita mau menggambar menjadi menyajikannya dalam bentuk diagram garis. Nah, ini ceritanya untuk setiap bulannya, ini bulan Januari. Nah, kita sesuaikan Januari itu 135. Nah, kita tandain titik di 135. Kemudian Februari di 147. Nah, setelah kita tandain titik, kita hubungkan si titik-titik itu dengan garis. Nah, terbentuklah diagram garis ya. Ini cukup sering kita jumpai di bentuk diagram-diagram ya, penyajian data. Nah, itu yang ketiga ya, diagram garis. Kemudian yang tidak kalah populernya itu adalah diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran juga sering kita jumpai, dan ini cukup efektif juga. Kita bisa melihat banyaknya data dari bagian-bagian lingkaran yang kita lihat ya. Nah, kalau untuk dalam menyajikan diagram lingkaran ini kita sedikit melakukan perhitungan karena kita mau menggambar bagian dari si lingkarannya ya. Nah, tergantung nih kita mau menggunakan persentase atau menggunakan sudut ya. Kalau persentase, jadi kita menghitungnya banyaknya dari bagian A yang kita hitung dibagi dengan jumlah semua datanya, lalu kita kali 100. Itu kalau dalam bentuk persentase. Tapi mungkin kalau dalam diagram lingkaran, kalau kita menggambar manual, nah itu lebih efektif kita menggunakan sudut ya. Biar terlihat lebih rinci ukuran dari masing-masing diagram lingkaran untuk setiap data. Misalkan untuk menghitung dalam bentuk sudut sendiri, nah itu kita gunakan banyaknya data yang mau kita lihat. Misalkan data A dibagi jumlah seluruh data, lalu kita kali dengan 360 derajat. Nah, contohnya di sini kita punya data jumlah penduduk ya di sebuah kabupaten di tahun 2019 menurut jenjang pendidikannya atau tingkat pendidikannya. Yang SD ada 400, SMP ada 800, SMA 600, dan yang kuliah 200. Nah, di sini kita mau menggambar diagram lingkaran. Nah, kalau kita menggunakan persentase, berarti kita cari dulu nih. Untuk yang SD berarti 400, kita bagi total semuanya, ini jumlahin aja, ini ada 2000 ya. 2000 penduduk, berarti 400 bagi 2000 kali 100, berarti 20%.
Persentase SMP-nya 800 bagi 2000 kali 100%, berarti ini 40% ya. Dan seterusnya sampai yang kuliah. Itu kalau dalam bentuk persentase. Kalau dalam bentuk sudut, nah kalau untuk menggambar lingkaran mungkin lebih efektif sudut ya, karena lebih presisi kita menggambar si bagian-bagian dari lingkaran yang akan terbentuk. Nah, untuk sudut berarti kita cari dulu nih sudut SD. Berarti SD itu ada 4000 ya. 400 dibagi 2000, ini kalau kita sederhanain jadi 20/100. Lalu kita kali 360 derajat, ini jadi 72 derajat. SMP ini kalau kita sederhanain, kita bagi 2 jadi 40/100 kali 360 derajat, berarti yang SMP itu 144 derajat. Dan seterusnya begitu sampai yang bagian terakhir. Nah, dari situ baru kita gambar diagram lingkarannya. Nah, diagram lingkarannya, nah itu kita sesuaikan dengan si derajat yang tadi kita hitung. Yang SD ini itu berarti 72 derajat ini ukurannya. Kalau untuk menggambar lingkaran bisa lebih presisi dengan derajat karena kita bisa menggunakan busur dan jangka. Nah, itu untuk penyajian data dengan menggunakan diagram lingkaran. Kemudian yang terakhir ada diagram batang daun. Nah, diagram batang daun mungkin tidak terlalu populer ya, tapi sering juga digunakan untuk melihat data mana yang yang lebih banyak ya. Nah, untuk diagram batang daun sendiri, nah kalau kita punya datanya yang tersebar, nah kita bisa merinci ini dalam bentuk diagram batang daun. Nah, caranya batang itu artinya adalah puluhannya ya. Nah, puluhannya, sementara daun itu adalah si satuannya. Nah, di sini kita lihat yang batangnya 5 itu artinya yang puluhannya itu angka 5. Nah, kita mulai ada 52 itu ada 1 ini. Kemudian 54 itu ada 3. Kita cek di sini ada 1, 54, 2, 3. Nah, jadi 54-nya ada 3. Kemudian yang batangnya 4 atau yang angka puluhannya 4 itu ada 42. 42-nya ini 45, 45. Jadi kita cari dulu ya 45, kemudian 46 dan 47. Dan begitu seterusnya. Yang batangnya 0 itu artinya satuan ya. Satuan itu berarti ada 3 nih, ada 2, 1, 2 dan ada 6-nya 1. Nah, itu diagram batang daun. Mungkin tidak banyak yang menggunakan diagram batang daun ini, tapi bisa dijadikan salah satu alternatif untuk menyajikan data, tergantung kebutuhan data yang mau kita sajikan. Nah, itu aja mungkin untuk video kali ini tentang pengenalan dengan statistika dan statistik, serta melihat kembali model-model penyajian data, terutama untuk data tunggal. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.